Saya hampir asar, mungkin dari jam 1 itu sampai hampir asar itu sekitar setengah 3 itu saya muter-muter doang. Terus saya sendirian itu mas, waktu di hutan itu sendirian, waktunya udah mau petang kan. Saya nggak sadar itu waktu saya masih masukin rumputnya, kok tiba-tiba itu dari jauhan itu ada. Ya, kembali lagi di Horor Kopla Indonesia bersama saya Raffi Bagas, dan ini bintang tamu kita atau tamu kita bersama Mas Komo Gundul. Ya, kali ini kita akan mengulik atau menguak tentang mitos dan hal-hal yang dialami oleh Mas Komo Gundul selama melanglang buana. Dan Mas Komo Gundul ini dulu adalah teman saya waktu saya TK, Mas ya. Oh iya, benar. Dan sekarang sudah sama-sama tua ya. Walaupun jiwa muda, tapi hati sudah tua ini, Mas. Iya. Mas Komo sudah gundul, saya rambutnya sudah putih. Ini saya tutup. Dan untuk Mas Komo sendiri, untuk sekarang ini kegiatannya apa, Mas? Saya nganggur. Katanya jadi ini mandor katanya, Mas. Nggak jadi katanya. Nggak jadi. Katanya kamu berarti mandor proyek ini katanya. Belum ada kabar. Belum ada ACC berarti. Iya, ya? belum ada ACC. Makanya sekarang gundul. Iya. Makanya Katanya jadi dulu ada info-info atau kabar angin, katanya Mas Komo sekarang jadi mandor ini. Iya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi atau belum jadi? Ya, belum jadi. Ya mudah-mudahan nanti secepatnya. jadi. Untuk Mas Komo sendiri, keluarga gimana, Mas? Keadaan? Alhamdulillah sehat semua. Nih Mas Komo itu dulu kan sukanya periang gembira ini anaknya. Tapi sekarang murung nih. Karena mungkin banyak sekali hal-hal yang ada di kepala Mas Komo ini. Makanya kita undang Mas Komo kesini di Horor Kopla Indonesia untuk menguak atau menceritakan kisah-kisah dari Mas Komo Gundul. Ya, untuk Mas Komo sendiri, dulu kan Mas Komo itu pernah mengalami kejadian katanya ya. Iya, waktu kecil itu. Ini sekarang kita dan Sobat Horkop mau mendengarkan cerita dari Mas Komo. Iya, waktu kecil itu bapak saya kan punya kambing. Terus saya itu hampir setiap hari disuruh cari rumput itu. Ngarit. Iya, ngarit bener. Cari rumput. Saya kan sekolah ya. Habis sekolah kan saya pulang jam 1, sekolah itu pulang jam 1. Terus saya pergi ke hutan kan cari rumput. Tapi saya nggak langsung cari rumput itu. Mencari apa dulu? Saya muter-muter lah. Waktu itu kan gersang ya hawanya ya, panas lah, masih panas cuaca itu. Jadi rumput itu pada kering. Nah, terus saya hampir asar, mungkin dari jam 1 itu sampai hampir asar itu sekitar setengah 3 itu saya muter-muter doang itu. Nyari rumput. Iya. Enggak ngarit berarti. Ya. Waktu masih Paceklek gampangnya, panas itu. Terus saya mutusin pulang dulu lah, sholat asar. Setelah sholat asar saya pergi ke hutan lagi, cari-cari rumput lagi. Dan waktu sudah mau penuh nih karung nih, rumputnya udah banyak, saya masukin ke dalam karung. Terus saya sendirian itu, Mas, waktu di hutan itu sendirian. Masalahnya waktunya udah mau petang kan. Saya cari-cari rumput. Saya nggak sadar itu waktu itu saya masih masukin rumputnya. Kok tiba-tiba itu dari jauhan itu ada api itu. Api itu besar. Wujud api itu. Iya, api itu besar. Api menyala. Iya. Saya nggak tahu itu. Saya deketin maju-maju. Banyak anak-anak tapi loh. Waktu itu mau maghrib tapi banyak anak-anak. Saya deketin.
Saya nggak sengaja itu ada apa akar pohon apa itu, sengon kalau nggak salah. Saya kesandung, saya jatuh. Astagfirullahaladzim. Saya terusin, nggak ada api, nggak ada apa-apa di situ, Mas. Nggak ada anak-anak. Iya, nggak ada api. Iya, saya heran. Aduh ya Allah. Terus saya lanjutin lah, masukin itu rumput itu ke karung, langsung saya tancap gas pulang. Takut saya, Mas. Itu berarti waktunya mau petang itu. Iya, mau maghrib. Iya bener. Ya, gimana lagi lah. Udah sering gitu. Nah katanya kan dulu Mas Komo kan pernah kerja di proyek itu ya kan, dekat rumah ada proyek tol itu Mas. Iya. Itu ada kisah apa itu Mas dulu Mas? Kalau proyek tol saya Pernah kerja di situ kan? pernah Waktu pembangunan. waktu itu ya waktu lembur gitu, waktu lembur nyampe jam 11 malam. iya, pas pulangnya kan sepi ya waktu itu di jalan. Nah ada apa gitu nggak tahu saya, tiba-tiba motor itu mogok. Waktu saya naikin nggak jauh dari tempat itu mogok tiba-tiba. Terus ya udah saya terpaksa turun, saya benerin, saya buka bensinnya kira habis ya, Ternyata enggak. masih banyak itu, bensin itu masih banyak, masih penuh malah. Saya tutup kembali, saya bongkar busi, nggak apa-apa busi, tapi nggak nyala itu waktu itu. Nggak tahu ada apa di situ tempat itu. Saya geser sedikit doang itu motor, saya geser sedikit, bismillahirrahmanirrahim, jengkleng jalan Mas. Jalan. Iya. Itu lokasi pembangunan tol. Iya. Nah, itu katanya kan di dekat rumah jenengan kan itu ada tol ya. Iya benar. Itu banyak yang kecelakaan katanya. Tahu banyak Mas, di situ banyak Mas. Waktu pembangunan tuh Itu dulunya katanya kuburan. Nah untuk kuburan sendiri itu dipindah nggak Mas itu dulu? ya itu sebagian dipindah, sebagian masih utuh. Karena mungkin yang dulu-dulu kan sudah nggak ada ininya ya. Iya. Nggak ada apa tulisan. Iya udah pada hilang, udah lama itu. Batu nisan itu udah pada hilang. Nah terus kejadiannya kan hampir selesai tol itu kurang berapa persen gitu, 50% mungkin. Itu ada anak dan bapaknya kan naik sepeda motor itu waktu mau nganterin anaknya sekolah ya. Itu di tol Iya, atau lewat di jalan? lewatnya tol itu, salahnya itu lewatnya tol. Tapi kan belum aktif tolnya. Iya, Ya? belum aktif. Itu masih proyek, itu masih dalam. Tapi belum selesai. Belum Tapi selesai. sudah bisa dilewati Iya, masyarakat lah ya. Masih Buat jalan-jalan Iya. atau main gitu ya. Itu jalannya masih di situ, belum dipindah. Terus bapaknya itu nganterin anaknya sekolah naik sepeda motor. Nggak taunya kan ada itu ya, truk bawa tanah itu. Kedam. Iya, truk dam bawa tanah. Katanya si bapaknya itu yang boncengin anaknya itu kan nggak dengar waktu di klakson itu, nggak denger ya. Katanya nggak ada siapa-siapa, tahu-tahu udah kecelakaan. Itu ke lindas Alhamdulillah atau ke ini kunduran? enggak, ketabrak itu, kakinya yang kena itu patah Dua-duanya. satu. Iya, patah satu. Tapi anaknya nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa, anaknya masih sehat. Tapi bapaknya lumpuh itu, udah nggak bisa jalan yang saat itu. Tapi itu pihak Iya, bertanggung jawab. alhamdulillah bertanggung jawab. Di situ kan bekas kuburan. Di situ katanya warga setempat itu ada yang dengar banyak anak kecil main di situ. Itu ada juga yang lihat sesosok hantu wanita gitu naikin apa, piku itu apa, piku naikin ekskavator, iya naikin di situ. Itu berarti yang cerita sendiri yang ini ya, pekerja proyek Iya, ini. pekerja proyek gitu. Berarti itu dulu banyak gangguan-gangguan. Banyak Mas, banyak sekali di situ. Itu kan bekas kuburan, ada yang nemuin jempol
jempol tangan itu ada di situ. Tapi bentuknya ini jempol Tengkorak, atau iya. tengkorak? Iya, tulang jempol itu masih utuh itu. Terus untuk sekarangnya sendiri itu setelah jadi itu masih banyak kejadian masih itu di situ sering kecelakaan juga situ, banyak mobil-mobil bawa barang kayak truk besar ya, tronton gitu, sering kejadian kecelakaan di situ. Kalau Mas sendiri itu, Mas Komo Gundul itu percaya nggak kalau itu murni 100% itu dari pihak sana lah ya, iya, atau enggak? Percaya sih. Percaya? Iya, percaya. Tapi sepenuhnya atau enggak, Mas? Ya itu ya sepenuhnya lah. Iya. Masalahnya tempatnya emang angker banget, Mas. Tapi kalau menurut saya sih enggak sepenuhnya, Mas. Kalau saya Iya. Kalau saya sendiri kan kadang orang mengendarai kendaraan Iya, itu kan jarak mantap, jauh ya. Tol Trans Jawa sendiri kan jaraknya panjang, Mas ya, dari bener. Ujung Kulon sampai Ujung Timur. Iya. Itu mungkin kan kelelahan juga, istirahat ya. Terus untuk atau kurang mengecek kondisi kendaraan juga itu kan sangat penting ya. Iya, penting sekali itu. Makanya kalau di jalan itu kan utamakan itu istirahat lah. Kalau lelah istirahat, kalau untuk ini jangan lupa pikiran jangan sampai kosong lah kalau berkendara itu. Harus motor, mobil ataupun truk, bahkan masinis pun jangan sampai kosong pikirannya. Walaupun nggak ada halangan itu ya. Masalahnya itu bawa orang ya. Itu waktu itu ya, waktu bikin jembatan itu ya, roboh jembatannya, Mas. Jembatan penyeberangan tol. Iya. Grider tadi dulu ya. Roboh terus. Alhamdulillah nggak ada korban sama sekali. Berarti itu banyak kejadian ya. Iya, waktu malam itu alhamdulillah. Kalau pekerja proyek sih udah nggak asing ya dengan hal seperti itu, sudah hal biasa ya. Hal biasa itu, Mas. Terutama tol itu, Mas. Iya, tol, proyek besar itu. Proyek besar itu kan banyak ya. Makanya kita itu dimanapun berada selalu ingat dengan Sang Pencipta. Iya, Mas. Benar. Agar kita itu walaupun ada apa-apa tetap, kalaupun kita mati itu dalam keadaan ingat dengan Sang Pencipta. Jadi itu insya Allah husnul khotimah, Mas ya. Selamat lah, selamat dunia akhirat wong Jawa. Dan itulah perbincangan kita dengan Mas Komo Gundul ini. Nah, untuk Mas Komo, untuk Sobat Horkom ini pesannya apa ini, Mas Komo? Ini kan dia juga ini apa namanya? sebangsa jin gitu. Nah, ini bisa memberi petuah ataupun nasihat untuk Sobat Horkom, Mas Komo, bisa dikasih ya intinya masukan. Intinya ya harus selalu ingat kepada Sang Pencipta ya. Harus selalu, hati itu jangan sampai kosong, hati pikiran itu. Kalau bisa hati kita itu selalu membaca sholawat, itu aja. Walaupun dompet kita kosong, ATM kosong, tapi hati jangan sampai kosong. Itulah Horkom berbicara tong kosong tapi tidak kosong. Disinilah Horkom berada. Iya. Cukup sekian dari saya, Raffi Beges, dan teman saya ini Komo Gundul. Salam Horkom, Horor Kopla Indonesia.